Era perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan adalah masa yang misterius. Bukan hanya fakta sejarahnya yang masih jadi perdebatan, ada sisi mistis juga yang sampai sekarang tetap diceritakan. Entah itu sebagai kebenaran yang diyakini oleh sebagian orang, maupun rumor yang sulit dipercaya. Salah satunya adalah tentang para pejuang yang konon kebal senjata tajam dan karenanya ditakuti para penjajah. Merekalah yang akan kita bahas dalam polemik kali ini. Letnan Komarudin adalah nama pertama dalam daftar kita. Pejuang dengan nama asli Eli Yakim Teniwut ini lahir di desa Ohoy Dertutu, Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara. Sosok ini punya peran penting dalam peristiwa serangan umum yang terjadi di Yogyakarta pada 1 Maret 1949 di bawah komando peleton SWK 101 Brigade 9 pimpinan Mayor Sarjono. Sejujurnya itu bukan sesuatu yang heroik, sebab dalam kejadian ini, Letnan Komarudin justru terkenal karena salah ingat tanggal serangan. Dia membuka tembakan lebih awal, tepatnya pada tanggal 28 Februari, namun bukannya kena marah dari komandan, kesalahan ini justru diapresiasi. Sebab meski membuat jadwal serangan jadi kacau, hal ini ternyata bikin pasukan Belanda jadi bingung. Karena menurut klaim intelijen mereka, serangan harusnya baru terjadi sehari berikutnya. Tapi tentu saja, bukan kesalahan itu yang bikin sang letnan jadi legenda, melainkan ilmu kebalnya yang membuat orang-orang di sekitar dalam radius 10 meter jadi merasa lebih aman. Ada yang bilang ini karena jimat, namun kebanyakan orang lebih percaya kalau itu karomah sang letnan sebagai keturunan langsung Banteng Wareng, salah satu panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Kolonel Muhammad Asmat Sentot adalah nama berikutnya dalam pembahasan kita. Pejuang asal Indramayu kelahiran 17 Agustus 1925 yang telah berpulang pada 6 Oktober 2001. Sosok satu ini tidak kalah ditakuti oleh penjajah. Bukan hanya karena posisinya sebagai komandan TRI Pasukan Setan dari Divisi Siliwangi, ada hal lain juga. Menurut buku perjuangan M.A. Sentot dalam perang mempertahankan kemerdekaan di Indramayu 1945 hingga 1949 terbitan tahun 2018, Sentot dan pasukannya pernah menghabisi 40 orang Belanda saat melewati jembatan Bangkir Indramayu menggunakan bom dan berondongan peluru dari arah yang tak diketahui. Harga bounty sang kolonel naik tinggi sejak saat itu, namun itu tidak cukup untuk menghabisinya. Sebab selain terkenal kebal, Sentot juga pandai menyamar. Itu dia alasan unitnya disebut pasukan setan. Dan mungkin perkara yang sama membuatnya tetap hidup puluhan tahun setelah Indonesia merdeka. Abu Bakar alias Aman Dimot adalah nama yang tidak boleh luput saat membahas para pejuang yang dirumorkan anti gores selama masa perang. Belanda cukup kelimpungan melawan sosok satu ini, karena hanya dengan modal pedang, dia bisa menghabisi puluhan tentara penjajah dengan beringas. Bahkan setelah ditangkap, tidak ada senjata biasa yang bisa mengakhiri hidupnya. Jadi, Belanda akhirnya memasukkan granat ke mulut Aman Dimot. Kemudian, untuk memastikan kematiannya pada tanggal 30 Juli 1949, tubuh sang panglima juga digilas dengan tank. Saat itulah pejuang asal Tanah Gayo dengan nama lain Abu Bakar ini benar-benar gugur. Pahlawan nasional asal Bali, Untung Surapati juga punya cerita yang mirip dengan beberapa pejuang sebelumnya. Dalam buku Untung Surapati melawan VOC sampai mati yang ditulis oleh Sri Wintala Ahmad, dijelaskan kalau sosok satu ini bukan hanya seorang mantan budak VOC yang berhasil naik kasta jadi bangsawan, tapi juga seorang pejuang yang anti gores. Rumor tentang kekebalannya terhadap senjata tajam bermula dari pertempuran Bangil antara pasukan Pasuruan dan Bali yang dikomandoi Untung Surapati melawan aliansi prajurit Sampang, Madura, dan tentara VOC. Saat itu salah satu musuh bernama Mayor Gover Knoll berhasil menembakkan peluru emas ke tubuh Untung Surapati. Namun anehnya, dia tidak terluka sama sekali dan malah berhasil meninggalkan medan perang bersama kuda kesayangannya Kiai Pakeling. Orang-orang Batak juga patut berbangga karena selain film Ngeri-Ngeri Sedap, tanah mereka juga punya pahlawan nasional yang cukup terkenal, si Singamaraja 12.
Sosok satu ini tidak boleh luput dari daftar nama pejuang yang anti gores selama perang. Karena pria kelahiran Bakara 18 Februari 1845 dengan nama asli Patuan Bosar Ompo Pulo Batu Sinambela ini sempat bikin Belanda frustasi dan sampai harus menurunkan pasukan khusus bernama Korps Marsose untuk menyergap sang Raja Batak bersama salah seorang putrinya, Putri Lopian, beserta 2 orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Ketiganya harus dibunuh terlebih dahulu demi membuat si Singamaraja lengah. Kemudian tanpa sadar, sudah tertembak tepat di bagian kepala di bawah kuping dengan peluru khusus yang telah dilumuri darah babi. Ini satu-satunya kelemahan yang dimiliki oleh sang raja. Kisah tentang para pejuang yang sulit dibunuh oleh penjajah memang ada hampir di semua penjuru Nusantara. Jawa, Bali, Sumatera, tidak terkecuali Maluku. Di sana ada sosok berparang yang selalu kita lihat dalam pecahan uang Rp1.000, Kapiten Patimura. Konon pejuang berdarah Ambon yang punya nama asli Thomas Matulesi ini pernah meminta seseorang untuk menusuk dadanya dengan tombak tajam. Namun bukannya menembus kulit Patimura, senjata itu malah patah jadi 2. Mungkin itu sebabnya ketika ditangkap oleh Belanda pada 1817, hukuman mati yang diberikan untuknya secara publik di benteng Victoria Kota Ambon bukan dalam bentuk eksekusi tembak, tapi tiang gantungan yang tidak melibatkan satupun senjata tajam. Nama Patimura di Indonesia Timur memang punya tempat sendiri, namun dia bukan satu-satunya yang terkenal sebagai manusia anti gores. Masih ada Pongtiku alias Nebaso, anak dari penguasa Pangala, Toraja, Sulawesi Selatan yang lahir pada 1846. Sosok satu ini adalah panglima ternama dalam perang komoditas untuk memperebutkan biji kopi terbaik yang dihasilkan oleh tanah kelahirannya. Belanda tentu terlibat dalam perebutan ini. 250.000 pasukan mereka bahkan pernah disergap dan kalah telak saat menghadapi pasukan Pongtiku yang hanya bermodal senapan, tombak, pedang, dan ekstrak lada cabai pada suatu malam di bulan Juni 1906. Namun kekalahan ini tidak praktis membuat Belanda menyerah. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap Pongtiku beberapa bulan kemudian. Hanya saja, karena tidak mempan dihabisi dengan senjata, hukuman yang dijatuhkan padanya adalah penghancuran tulang. Saat proses eksekusi inilah sebuah benda asing keluar dari tubuh Pongtiku. Hal ini kemudian dianggap sebagai jimatnya, karena begitu diambil, barulah pejuang satu ini bisa dibunuh dengan senjata tajam.